Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di YouTube video saya. Halo Ideren, welcome to of my YouTube video. And oke teman-teman, jadi sekarang saya mau berceloteh manjalita. Jadi teman-teman, hari ini saya mau cerita-cerita tentang bagaimana saya bisa tinggal di Belanda, bagaimana saya bisa mendapatkan izin tinggal di Belanda, padahal saya dulunya itu tidak punya izin tinggal alias orang gelap atau orang ilegal, teman-teman. Dan dulu saya datang ke Belanda itu tahun 2014 bulan 6. Saya dulu dibantu sama kakak saya untuk datang ke sini, disponsori oleh kakak saya. Dan saya bekerja di Belanda sebagai tukang bersih-bersih rumah. Jadi bersih-bersihin rumah orang Belanda, bersihin kamar mandi, bersihin toilet, bersihin dapur, teman-teman. Kenapa saya mau bahas ini teman-teman? Karena kemarin beberapa hari yang lalu saya upload status di Instastory saya dan ya di sosial media saya mengajukan pertanyaan teman-teman. Dan kemarin itu saya mengajukan 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama bagaimana saya menurunkan berat badan, dan yang kedua adalah bagaimana saya bisa tinggal di Belanda atau bagaimana saya bisa mendapatkan izin tinggal di Belanda, teman-teman. Dan sebenarnya ini sudah lama saya mau bahas, tapi karena waktu itu saya masih memiliki banyak pertimbangan, masih pikir-pikir lagi begitu, dan akhirnya saya tidak bahas teman-teman, tidak jadi, dan sekarang saya bahas ini. Oke, karena saya sudah menyiapkan diri, sudah mempersiapkan matang-matang, sudah siap deh secara mental, secara kesiapan yang sangat luar biasa, karena ini saya akan buka tentang yang harusnya saya tidak buka, rahasia. Tapi ya sudahlah, sudah banyak juga orang sudah tahu ya, untuk apa saya stres mau simpan sendiri. Nah oke, jadi kita langsung lanjut saja karena kita akan berceloteh manjalita teman-teman. Jadi begini ceritanya. Tadi saya sudah sampai ke bagaimana saya datang ke Belanda tahun 2014 begitu. Terus pokoknya selama 3 tahun itu saya bekerja dengan normal begitu. Dan saya kenal mantan saya, yaitu bapak dari anak saya, mantan partner saya itu tahun 2017, dan semua berjalan dengan cepat begitu teman-teman, dan akhirnya saya hamil. Dan di Belanda itu kalau kalian tinggal bersama dengan pacar kalian, terus kalian punya anak dengan dia, kalian berkeluarga, kalian punya anak seperti orang biasa begitu, itu normal di sini. Itu normal dan itu legal, itu biasa aja di sini teman-teman. Dan akhirnya waktu itu saya hamil, kami punya anak begitu, dan semua selama tahun 2017 ke 2018 normal aja begitu teman-teman, seperti orang keluarga berkeluarga seperti biasa, normal begitu. Walaupun kadang ada cekcok begitu, dan saya rasa itu normal, semua keluarga, orang berkeluarga mengalami begituan teman-teman. Tapi pada akhirnya tahun 2018, waktu itu anak saya baru umur 4 bulan, akhirnya kami cekcok, kami bakalai besar sekali, sampai pokoknya saya berkelahi, pokoknya saya bakalai dengan dia, berantem, cekcok itu luar biasa sekali. Dan karena kenapa saya bisa cekcok dengan dia, kenapa saya bisa bakalai dengan dia, itu saya tidak bisa ceritakan di sini kenapa, tapi pokoknya ada satu hal, ada masalah begitu, akhirnya saya cekcok dengan dia teman-teman. Dan itu di malam hari. Oh ya yo. Itu kejadian di malam hari, saya cekcok bakalai dengan dia. Akhirnya polisi datang ke kami punya rumah. Dan akhirnya saat itu, detik itu, menit itu, jam itu pun juga akhirnya saya ketahuan kalau saya gelap teman-teman. Karena si polisi itu minta identitas saya, minta identitas dari saya punya mantan. Dan akhirnya saya ketahuan kalau saya ilegal di sini dulu tanpa izin tinggal waktu itu. Dan akhirnya karena kondisi rumah yang sudah tidak nyaman, kelihatan sudah berantakan, pokoknya sudah tidak aman buat saya begitu, akhirnya si polisi itu bilang ke saya kalau saya harus keluar dari rumah itu karena kondisi rumah, kondisi sekarang sudah tidak nyaman buat saya. Akhirnya saya keluar dengan saya punya anak, dan saya tidak bawa barang apapun, tapi saya bawa barang anak saya. Saya cuma bawa barang-barang penting saja. Dan akhirnya saya tanya ke yang polisi waktu itu, saya tanya, saya mau kemana dengan saya punya anak malam-malam begini? Saya harus tidur, saya punya anak juga masih tidur di dalam.
Dan si polisi itu bilang begini, saya akan bawa kamu ke hotel malam ini, kamu tidur di hotel sama aku punya anak. Hotel itu dekat dengan kedutaan Indonesia teman-teman. Dan kenapa si polisi itu bawa saya ke hotel yang dekat dengan kedutaan Indonesia di Belanda, supaya besok pagi, maksudnya mereka itu supaya besok pagi saya bisa melapor ke kedutaan Indonesia kalau saya warga negara Indonesia dan saya dapat masalah begini. Tapi saya tidak ke sana teman-teman, saya tidak ke kedutaan Indonesia karena ada satu dan lain hal yang saya pertimbangkan begitu. Dan akhirnya si polisi itu bilang kalau besok siang itu akan ada 2 orang yang datang jemput saya. Dan kalian tahu malam itu saya tidak bisa tidur karena saya takut sekali kalau orang yang akan datang jemput saya itu mungkin akan pulangkan saya ke Indonesia, atau mereka akan pisahkan saya dengan saya punya anak karena anak saya itu punya darah Belanda begitu teman-teman. Tapi ternyata tidak, syukur puji Tuhan. Orang yang datang jemput saya di hotel itu adalah orang dari organisasi yang namanya Krisis Intervensi Tim. Mungkin kalau di Indonesia itu sama dengan organisasi perlindungan wanita dan anak teman-teman. Dan akhirnya besok siang waktu perempuan itu datang jemput saya dibawa ke kantor polisi yang dekat rumah kami waktu itu untuk membuat pelaporan. Jadi saya membuat pelaporan, saya cerita semua kejadian apa yang terjadi kemarin di rumah, pokoknya dengan jelas, detail, dan dengan yang benar teman-teman. Dan akhirnya saya cerita semua, saya bilang semua apa yang terjadi, dan akhirnya laporan itu jadi, dan tebalnya mungkin segini. Dan akhirnya saya dibawa sama 2 perempuan itu ke penampungan teman-teman. Dan penampungan itu yang tadi yang saya bilang dari organisasi perlindungan perempuan dan anak. Jadi semua perempuan yang tinggal di sana adalah perempuan yang pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga teman-teman, termasuk saya waktu itu. Dan akhirnya saya dibawa ke sana dan saya tinggal di sana dengan saya punya anak selama 1 bulan. Dan saya telepon orang Indonesia yang saya kenal, dan dia kenalkan saya dengan pengacaranya dengan pengacara. Terus saya ketemu dengan yang pengacara, terus akhirnya si pengacara itu kasih saya advice kalau saya harus bawa berkas-berkas saya dari Indonesia. Jadi akhirnya saya telepon orang tua saya ke Indonesia untuk menguruskan akte lahir saya sama status keterangan belum menikah teman-teman. Dan itu harus ditranslate ke dalam bahasa Belanda dan dilegalisasi di kantor HAM sama kantor kedutaan Belanda di Indonesia teman-teman. Jadi ditranslate dan dilegalisasi teman-teman. Dan waktu berkas-berkas itu sudah selesai, akhirnya dikirim ke Belanda dan saya kirim ke pengacara saya. Akhirnya berkas-berkas saya itu dikumpul sama pengacara untuk dikirim ke imigrasi dan ke pengadilan di Belanda teman-teman. Tapi waktu itu proses pengajuan izin tinggal saya di Belanda belum bisa dimulai. Karena apa? Karena anak saya waktu itu belum punya akte Belanda dan dia juga belum punya kewarganegaraan Belanda teman-teman. Jadi dia belum diakui sama bapaknya waktu itu, belum ada pengakuan. Dan waktu itu prosesnya agak lama karena apa? Semua kontak dengan bapaknya anak saya waktu itu saya blokir semua. Saya tutup, saya blokir semua. Dan akhirnya pengacara saya kirim email ke mantan saya waktu itu, bapaknya anak saya. Dan memang kita butuh waktu untuk email itu dibalas teman-teman. Dan pokoknya berapa minggu begitu baru email itu dibalas. Dan email itu pun dibalas waktu saya dipindahkan ke penampungan yang lebih besar dengan saya punya anak. Jadi waktu itu saya tinggal di penampungan yang agak kecil selama 1 bulan. Dan akhirnya setelah 1 bulan itu saya dipindahkan ke penampungan yang lebih besar. Dan sangat-sangat bersyukur di penampungan yang lebih besar itu saya dapat studio kamar. Jadi itu sudah inklusif dengan dapur, ruangan tamu, kamar mandi, toilet, terus kamar tidur. Jadi saya sangat bersyukur itu teman-teman, karena di sana di penampungan yang kedua itu kadang orang tuh cuma dapat kamar saja begitu teman-teman, dan kamar mandi, toilet mereka harus bagi dengan orang lain. Tapi yang tempat saya itu syukur puji Tuhan saya dapat yang benar-benar privé buat saya begitu. Dan akhirnya saya dapat informasi dari pengacara itu kalau si bapaknya anak saya itu ada reaksi teman-teman. Jadi email itu dibalas dan dia mau kalau kami dua-duanya itu buka kontak lagi teman-teman. Akhirnya kami buka kontak, kami komunikasi lagi, dan sangat bersyukur karena kenapa bapak dari anak saya itu tidak
mempersulit begitu teman-teman. Jadi dia mau membantu, dia mau meringankan begitu supaya prosesnya berjalan lebih cepat begitu teman-teman. Dan akhirnya waktu itu dia bilang kalau dia mau melakukan pengakuan, karena kalau dia tidak melakukan pengakuan teman-teman itu akan lewat tes DNA dan lewat pengadilan, dan kalau sudah lewat tes DNA dan pengadilan itu prosesnya akan rumit dan mantan saya itu akan dapat masalah begitu. Dan akhirnya pengakuan anak saya itu terjadi di bulan 12. Jadi anak saya umur 7, jadi anak saya itu umur 7 bulan baru dia dapat pengakuan dari bapaknya begitu teman-teman. Bulan 12 itu kami mengajukan kami buat janji ke pemerintah untuk membuat surat akte anak saya untuk pengakuan anak, dan kami ke sana terus diproses, terus pengakuan anak, terus akhirnya akte lahir itu jadi hari itu juga teman-teman. Jadi di akte lahir anak saya itu ada nama bapak dia, ada nama saya. Walaupun kalau di Belanda itu kalau kita tidak menikah tapi itu anak maksudnya anak dari pasangan begitu, walaupun mereka cuma pacaran begitu teman-teman, tapi karena ada pengakuan dan di akte itu ada nama bapak dan ada nama ibu begitu. Dan akhirnya waktu itu anak saya dapat akte lahir, terus saya disuruh dalam 1 minggu itu saya akan tunggu sampai saya dapat telepon dari pemerintah untuk buat paspor anak saya teman-teman. Terus saya bawa foto ke sana, saya bawa semua fotokopi akte lahir juga saya bawa ke pemerintah. Terus akhirnya dalam 2 minggu atau 3 minggu itu saya tunggu, akhirnya paspor anak saya pun keluar juga. Akhirnya anak saya dapat pengakuan, dapat kewarganegaraan Belandanya dia teman-teman. Karena 2 surat ini yang saya sangat butuhkan untuk pengajuan izin tinggal saya teman-teman. Yang satu itu surat pengakuan, surat akte lahir, dan yang kedua itu adalah surat paspor itu teman-teman, kewarganegaraan dia. Nah, akhirnya waktu saya dapat dua-duanya itu saya scan dan saya kirim ke pengacara saya, dan akhirnya pengacara saya bilang kita akan mulai sekarang untuk pengajuan izin tinggalmu. Dan bulan Juni itu akhirnya proses saya tuh mulai untuk mengajukan izin tinggal di Belanda teman-teman. Itu baru yang benar-benar prosesnya yang akan bikin kepala ini pusing sekali sampai saya menangis, apakah itu putar-putar kah, cungkir balik kah, menangis itu teman-teman karena pusing sekali, susah sekali teman-teman. Dan akhirnya pengacara saya kirim saya punya surat-surat semua ke imigrasi, dan surat saya tiba ke sana ke imigrasi, saya dapat balasan kalau surat saya sudah diterima di sana teman-teman. Dan itu prosesnya lama sekali. Dan akhirnya ya saya harus bersabar begitu untuk menunggu teman-teman. Saya harus bersabar, saya harus urus banyak lagi, saya harus tunggu, dapat tekanan emosional, menangis, aduh pokoknya saya hampir kayak gila begitu teman-teman. Tapi di sela-sela itu juga saya belajar banyak teman-teman. Di penampungan itu saya belajar bahasa Belanda, belajar kultur Belanda, belajar bagaimana kehidupan orang Belanda. Pokoknya saya belajar semua itu di penampungan dan sangat-sangat bermanfaat dan sangat berguna banget buat saya teman-teman. Di sela-sela saya menunggu pengajuan izin tinggal saya itu, hasil pengajuan izin tinggal saya urus hak-hak anak saya begitu teman-teman. Dan pada akhirnya bulan 5, selama proses itu bulan 5 tanggal berapa ya, bulan 5 tanggal 5 atau tanggal 15, akhirnya saya dapat surat dari pengacara saya kalau saya dapat izin tinggal. Jadi pengajuan izin tinggal saya diterima oleh imigrasi begitu. Dan waktu saya baca surat itu kalau pengajuan izin tinggal saya diterima oleh imigrasi, saya senang sekali teman-teman. Saya mau menangis, air mata saya sudah kering, seperti sudah kering, tapi di sini tuh menangis begitu teman-teman. Akhirnya saya mulai menangis waktu backsliding saya. Jadi orang yang bantu saya di penampungan itu datang ke kamar saya, tanya begitu bagaimana prosesnya begitu. Terus saya bilang saya sudah dapat kertas kalau
pengajuan izin tinggal saya diterima. Terus dia baca semua dari atas sampai bawah, dia langsung peluk saya erat-erat sekali. Karena ya dia tahu perjuangan saya seperti apa, dia tahu saya menangis seperti apa biasanya, dia tahu semua. Dia peluk saya sekali, terus dia bilang, perjuanganmu tidak sia-sia, aku lihat ku menangis pagi, siang, malam, ku lihat ini ku punya hasil sekarang, ku dapat, ku punya izin tinggal, ku dapat semua, ku punya hak-hak, ku lihat sudah, ini ku punya kerja keras. Akhirnya saya menangis di situ. Dan saya peluk, saya punya anak erat-erat saya. Waktu itu anak saya tuh tidur, terus saya peluk, terus saya cuma bisa kayak goyang-goyang begini, kayak anak saya begini, terus saya goyang-goyang begitu, terus menangis, terus saya lupa bicara apa saja begitu. Terus saya bicara banyak sekali. Terus pekerlaiding saya yang bantu saya dulu di penampungan itu, cuman pokoknya dia lihat ke saya, terus dia menangis juga, dia dengar saya, terus dia kasih saya support. Pokoknya dia bilang ke saya kalau hidup barumu itu dimulai sekarang. Kau sekarang sudah dapat izin tinggal, kau sudah punya hak-hak sekarang di Belanda, anakmu juga. Jadi sekarang kamu akan mulai dari nol. Dan akhirnya proses pun berlanjut teman-teman. Akhirnya saya punya semua, saya dapat hak-hak saya di Belanda, anak saya juga, saya bisa ke sekolah, saya bisa bekerja begitu. Tapi sekarang saya belum bekerja karena saya sementara sekolah teman-teman. Jadi saya sekolah sampai bulan Maret nanti, terus baru bekerja teman-teman. Jadi saya sekolah dulu begitu. Saya sangat bersyukur saya sekarang punya rumah, tinggal di sini dengan anak saya, sangat bersyukur begitu. Akhirnya tahun 2019 bulan Oktober tanggal 5 saya pindah ke sini, ke rumah ini, dan saya mulai di sini semua dengan anak saya. Saya mulai kehidupan baru, saya mulai menata masa depan saya lagi ke depan bagaimana. Terus saya mulai bersekolah, saya mulai semua kembali dari nol begitu teman-teman. Dan ya begitulah teman-teman, cerita saya bagaimana saya bisa dapat izin tinggal di Belanda. Jadi nggak gampang, nggak semudah yang orang-orang di luar sana mungkin pikirkan kalau saya gampang dapatkan izin tinggal. Enggak, itu izin tinggal itu saya dapatkan karena saya ibu dari anak Belanda teman-teman. Jadi akhirnya saya boleh tinggal di Belanda karena anak saya anak Belanda begitu. Dan akhirnya saya punya hak-hak di Belanda sama dengan hak-hak orang lain. Dan saya bisa bersekolah, saya bisa suatu saat bekerja, saya bisa lakukan hal-hal positif yang bisa membangun, yang saya benar-benar mulai hidup baru. Walaupun saya sendiri dengan saya punya anak teman-teman. Dan syukur puji Tuhan saya punya komunikasi yang baik dengan mantan saya, dengan keluarganya dia juga. Jadi saya orang yang tidak suka menyimpan dendam. Saya tidak mau maksudnya masalah itu ya sudahlah begitu. Kita sudah selesaikan semua dengan baik-baik. Dan saya juga lebih memikirkan untuk psikologis anak saya, biar bagaimanapun anak saya butuhkan figur bapaknya dia. Jadi saya tidak pernah melarang atau membatasi mantan saya ketemu dengan anak dia teman-teman. Jadi kadang anak saya tinggal di rumah dia berapa hari, terus dia ke saya begitu. Dia juga kadang-kadang ke rumah oma, mama dari mantan saya. Jadi pokoknya masalah itu saya sudah lupakan, kita berdamai. Jadi kami lebih di sini sekarang itu lebih, walaupun sudah tidak bersama, memang kami sudah pisah. Sekarang saya sudah single mother, saya janda kalau di Indonesia. Tapi nggak apa-apa, saya tidak sedih. Saya malah senang begini sekarang teman-teman. Walaupun masih sendiri, saya senang karena saya yakin dan percaya jodoh itu tidak akan kemana, dan yang terbaik pasti ada begitu. Butuh waktu, butuh proses. Kita nggak tahu kapan, tapi saya hanya tunggu waktu Tuhan aja. Saya slow dan saya tidak mau buru-buru. Pokoknya saya tunggu aja gitu. Siapapun yang terbaik yang dikasih Tuhan,
saya sangat bersyukur gitu. Jadi walaupun saya sendiri dengan anak saya dengan kondisi begini, berpisah dengan mantan, tapi nggak apa-apa, saya sangat bersyukur karena saya juga masih komunikasi baik dengan dia untuk anak kami begitu, walaupun sudah tidak bersama, tapi tidak apa-apa begitu. Dan jadi ya, itulah ceritanya, itulah celoteh saya, dan itulah proses saya, bagaimana saya bisa tinggal di Belanda dan bagaimana saya bisa datang ke Belanda dan bagaimana saya bisa mendapatkan izin tinggal di Belanda. Dan oke teman-teman, cerita ini akan berlanjut ke video-video berikutnya karena tidak mungkin saya ceritakan semua karena waktunya juga sudah mau habis. Terlalu panjang juga nggak bagus, terlalu pendek juga nggak bagus. Dan ya oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang single parent, single mother di luar sana, tetap semangat, tetap kuat, yakin dan percaya jalan Tuhan itu pasti selalu ada. Dan ingat, pelangi itu indah, sehabis hujan pasti ada pelangi. Jadi positif, selalu berpikir positif, selalu semangat untuk menghadapi hari-hari ke depan teman-teman. Karena saya tidak pernah berpikir kalau saya akan ada di posisi yang ini sekarang teman-teman. Tidak pernah saya berpikir sekalipun. Tidak pernah ada di benak saya kalau suatu saat saya akan menjadi janda, tidak. Saya rasa semua orang tidak mau itu. Tapi ya, itu terjadi dan sekarang terjadi begini, ya mau diapa begitu. Kita cuma bisa terima nasib dan kita coba, kita ubah kehidupan kita belajar dari masa lalu dan kita mulai menata hidup baru lagi dari nol begitu teman-teman. Jadi tetap semangat buat teman-teman di sana, dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao, bye bye.